mata manusia, terlebih itu menjadi tanda yang Allah berikan, yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam diri, ya, di dalam diri setiap orang yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah ini ya, kita sudah melihat ayat yang begitu kuat mengenai tanda-tanda. Kalau kita melihat ayat yang kedua di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 10, kita melihat Alkitab ini dalam surat 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 10, bunyinya demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, surat 1 Yohanes ini memberikan penjelasan bahwa tanda-tanda yang menyertai anak-anak Allah, yaitu warga kerajaan Allah, dan anak-anak iblis, atau bukan warga kerajaan Allah. Jadi tanda-tanda itu adalah untuk warga kerajaan Allah, ialah mereka hidup di dalam mengasihi sesama saudara. Nah itu, saudara seiman, mereka mengasihi saudara-saudara yang mencintai kebenaran. Nah, ini saudara-saudara, jadi di sini tanda yang kedua dari penjelasan dari surat Yohanes yang pertama ini. Itu tanda yang kedua. Jadi tanda pertama tadi yaitu mujizat-mujizat ya. Ya, tanda yang kedua adalah mengasihi saudara-saudara yang mengasihi Yesus Kristus itu. Jadi kita menggarisbawahi saudara-saudara seiman. Nah, jadi saudara-saudara seiman ini pasti mengasihi Yesus Kristus, Tuhan, dan firman-Nya. Nah, itulah menjadi tanda yang kedua. Sekarang kita mau melihat bahwa penyucian dosa oleh Yesus Kristus terhadap setiap warga kerajaan Allah adalah apa itu? Ialah penyucian dosa. Jadi penyucian dosa itu memang menjadi pikiran utama atau dasar di dalam menjadi warga kerajaan Allah. Jadi tentunya ketika kita mengasihi saudara-saudara itu karena kita telah mengalami pengampunan atau penyucian dosa. Ketika kita juga melayani, memberitakan kebenaran itu karena kita sudah mengalami penyucian dosa juga. Jadi kunci semua kita hidup di dalam kerajaan Allah waktu kita di bumi ini itu didasarkan atas penyucian dosa. Nah, penyucian dosa ini kita harus mengerti bagaimana kita mendapatkannya. Dosa kita tentunya kita harus sadar bahwa sudah mengalami penyucian dosa oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita mengaku dosa kepadanya. Nah ini penting. Kita mengaku dosa kita dan tentunya kita semua punya dosa dan tentunya inilah yang harus kita menjadi respect atau memperhatikan dengan baik. Karena semua kehidupan manusia di dunia ini, baik menyangkut budaya, menyangkut ilmu pengetahuan, bahkan agama-agama pun tidak pernah mengajarkan bagaimana penyucian dosa itu menjadi dasar yang paling kuat dan penting. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa penyucian dosa itu adalah satu-satunya pengajaran yang kuat dan yang benar dan merupakan wahyu dari Tuhan, dari Allah di surga, agar kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah itu. Nah, jadi kita sudah sampai kepada pemahaman menjadi warga kerajaan Allah ya. Tadi kunci-kuncinya.
Sekarang kita mau melihat selanjutnya. Untuk melihat tanda-tanda selanjutnya di dalam pribadi setiap warga kerajaan Allah, antara lain, kita mau melihat, yang pertama, kita melihat adalah memiliki iman. Ya, memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ini kita mau memperhatikan di dalam kitab Efesus 6, pasal 6 ayat 16 ini, saya akan membacanya kitab Efesus pasal 6 ayat 16. Bunyinya demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saya mengambil Efesus 6 ayat 16 ini sebagai dasar untuk menerangkan tentang iman. Setiap orang harus mempunyai iman di dalam sebagai warga kerajaan Allah. Ini nanti akan menjelaskan kepada kita betapa iman itu penting. Ya, iman ya. Jadi nanti kita melihat iman itu sebagai dasar yang kuat. Jadi kenapa? Karena ada nanti alasan yang lain. Karena ada yang tidak mengerti bahwa menjadi warga kerajaan Allah itu bukan iman, tetapi melalui perbuatan. Ya. Beda ya antara iman dan perbuatan. Jadi nanti saya jelaskan bahwa iman itu segala-galanya. Ya, dia memenuhi semua ruang lingkup dimensi kehidupan manusia di dalam kerajaan surga. Ya, nah ini sangat penting. Lalu yang kedua ialah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, ini kita membaca kitab surat 1 Yohanes lagi, yang sudah dibaca, ayat 10 tadi sudah dibacakan tadi, itu menjelaskan tentang bahwa orang yang menjadi warga kerajaan Allah, mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, itu ya. Jadi dua aspek ini yang memberikan tanda. Jadi karena kita sudah mengalami penyucian dosa tadi ya, tanda utamanya, maka dari penyucian dosa itu menghasilkan ini, iman di dalam Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi mata rantai yang kita sudah lihat tadi, dosa yang kalau sudah diampuni membawa efek kepada ini, iman kita terbentuk. Iman kita terbentuk. Jadi dengan kata lain, kalau saya mau jelaskan bahwa kalau manusia belum mengalami penyucian dosa, dia belum terbentuk iman ini. Ya, iman ini bukanlah hasil daripada perkawinan manusia. Ya, ketika seorang wanita dan lelaki menikah menjadi suami istri, mereka melahirkan anak, itu tidak otomatis mereka mempunyai iman. Ya, jadi iman ini bukanlah hasil biologis, tapi iman ini adalah hasil pengampunan dosa. Jadi perhatikan sekali baik-baik bahwa di sini sungguh membuka makna ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya keluarga Kristen, ya contoh orang tua saya Kristen atau bapak saya pendeta, contoh. Ya tentunya tidak salah. Tetapi dia adalah anak daripada orang tua yang tadi Kristen. Nah, tentunya dalam proses pertumbuhannya, dia tidak otomatis mendapatkan iman. Karena iman bukanlah hasil daripada perkawinan. Nah, itu ya, kita harus memikirkan ini dengan baik. Jadi iman itu adalah hasil dari penyucian dosa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kapan itu? Ya ketika kita mengaku dosa. Jadi anak-anak itu mereka hanya mendapatkan warisan keilahian karena
memang keturunan daripada orang tua Kristen. Apa itu warisan keilahian? Yaitu mereka beroleh juga suatu waktu kesempatan untuk mendapatkan penyucian dosa. Nah, jadi rumusan ini perlu kita pahami baik-baik. Karena seringkali ilmu filsafat itu seringkali mengacau balaukan ilmu iman. Nah, sehingga orang seringkali tidak menemukan makna iman itu ya. Ya, ini sudah yang pertama. Yang kedua, dari hasil penyucian dosa itu menghasilkan kita ini hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, akhirnya karena kita sadar dosa itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita melakukan kebenaran, yaitu apa yang Tuhan perintahkan dan kekudusan. Nah, dua aspek ini, kebenaran dan kekudusan ini satu paket, ya, pasti akan saling berkaitan. Ketika kita melakukan kebenaran, pasti diikuti juga dengan kita memahami kekudusan. Nah, itu ya, dua aspek ini yang kita dalami di dalam iman Kristen. Di dalam sebagai warga kerajaan Allah, kita dibuka terang benderang di mana aspek-aspek kebenaran ini yang kita harus hidup. Dalam pekerjaan rumah tangga, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Katakanlah masyarakat ini begitu heterogen ya, beragam-ragam. Nah, banyak yang tidak mengerti kekudusan atau kebenaran. Nah, kitalah yang bagaimana menerapkan kebenaran. Nah, itulah sebabnya di dunia ini kita masih berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Kebenaran Tuhan artinya, di mana kebenaran salah satunya dikatakan kita tidak boleh menyembah berhala. Nah, itu salah satu pemahaman kenapa kita harus mengerti kebenaran, supaya penyembahan berhala yang adalah salah itu tidak bisa kita lakukan. Nah, kedua, kekudusan. Nah, apa ini? Di dalam dunia ini, banyak orang tidak mengerti kekudusan. Ya, artinya dia senang berbuat kecemaran. Dia berbuat yang melanggar atau merusak, karena kekudusan itu pasti merusak. Ya, jadi merusak tatanan, ya apa-apa yang lurus dibengkokkan, apa-apa yang mulia dinajiskan. Ya gitu ya. Jadi kekudusan itu kitalah yang mengertinya karena hasil penyucian dosa. Dan kekudusan inilah, ini nanti kita akan bertemu sedikit demi sedikit di dalam penjelasan-penjelasan nanti setelah kita melihat uraian ini. Nah, kita lanjutkan. Tujuan mengapa atau tujuan daripada kita memiliki iman? Ya, memiliki iman ini di dalam Yesus Kristus itu penting. Kita mau mengerti iman itu definisinya adalah bergantung kepada Allah, ya, dan selalu melekat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bergantung dan melekat, itu definisi imannya. Jadi kalau kita berbicara bergantung dan melekat, berarti tidak bisa ada tempat lain lagi tempat bergantung. Hidup ini, baik apa saja. Jadi itulah yang disebut iman. Jadi contoh, kalau menyangkut manusia menghadapi masalah apa saja, penyakit, masalah hukuman atau bencana. Nah, orang yang memiliki iman, mereka bergantung kepada Allah, bahwa Allah lah yang memelihara mereka.
Allah lah yang memberikan jaminan hidup di dalam baik kesehatan dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan iman. Jadi kita bilang iman berarti hanya Allah yang menjadi pokoknya, bukan manusia. Bukan makhluk-makhluk lain. Ya, bukan ilmu pengetahuan. Nah, jadi iman itu berbicara dia berfokus hanya berbicara kepada Allah, pencipta langit dan bumi yang memberikan hidup dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan melekat. Nah, ini bergantung dan melekat artinya memang tidak bisa dipisahkan, ya, dalam posisi. Itu berarti kalau kita belum melekat berarti memang sudah dalam keabadian. Iman itu selalu berbicara tentang keabadian. Nah, jadi kita melihat bahwa tujuan kita memiliki iman adalah satu, untuk menghadapi iblis atau si jahat yang selalu berbuat dosa. Ya, kita melihat pertama ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10, saya baca ulang lagi. Efesus 6 ayat 10 bunyinya demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian tambahan ayat 16. Ya tadi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dan ini sudah tadi kita baca. Sekarang Efesus 5 ayat 27. Ya, ini Efesus 5. Sebenarnya ayatnya ini Efesus 5 4 ayat 27 sebenarnya. Ini Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi begini, iman, kenapa kita harus mempunyai iman sebagai warga kerajaan Allah? Karena di bumi ini iblis masih bekerja untuk membawa manusia kepada keberdosaan. Ya. Jadi iblis adalah sumber dosa. Jadi dosa ditebarkan, disebarluaskan ke seluruh manusia di muka bumi agar semua manusia melakukan dosa. Nah, inilah yang kita harus hadapi. Menghadapi iblis ini yang selalu berbuat dosa. Iblis tidak pernah berbuat benar. Iblis tidak pernah apalagi berbuat kekudusan. Tidak pernah. Sekalipun. Jadi itulah sebabnya dengan iman kita ini bertujuan untuk menghadapi iblis. Nah, maka di dalam kita melihat pribadi yang ada di dunia ini, maka yang kita soroti adalah iblis, bukan manusia. Jadi setiap dosa yang manusia lakukan itu bukan manusia melakukan secara sepihak, tetapi dimotori oleh iblis terhadap manusia. Makanya ketika kita menghadapi pergumulan, kita berdoa, kita menghampiri Tuhan dengan iman untuk melawan atau menghadapi iblis ini. Nah, inilah yang kita selalu menghampiri Tuhan. Tujuan kita berdoa apa? Supaya kita mendapatkan iman untuk menghadapi iblis. Nah, nanti tema kedua kita belajar tentang doa. Jadi term kedua kita berbicara luas tentang doa, dan salah satunya sudah disinggung hari ini, bahwa kita beriman itu bergantung kepada Allah itu supaya kita ketika menghadapi iblis, kita itu menang. Kita tidak dikalahkan atau kita tidak menjadi pendosa lagi. Nah, kan begitu. Logika daripada iman itu seperti itu. Juga demikian halnya di dalam
Surat 1 Yohanes 3 ayat 10 kita sudah baca tadi, karena di dalamnya kita sudah lihat bahwa di situ ada kebenaran dan kekudusan menjelaskannya. Dan kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam poin kedua ini, tujuan kita mempunyai iman. Jadi kita menjadi warga kerajaan Allah tidak hanya duduk-duduk, tidak hanya baca berita, dan seterusnya. Kita mempunyai iman. Jadi kita mengerjakan iman di dalam warga kerajaan Allah di bumi ini. Tujuannya supaya kita waspada terhadap nabi palsu. Ya, kita lihat Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah atau memberikan sebuah peringatan tegas bagi murid-muridnya dan orang-orang percaya bahwa nabi palsu itu adalah suatu yang menyesatkan orang-orang percaya sehingga mereka bisa kembali berbuat dosa. Nah, ini nabi palsu ini berbahaya sekali. Nabi palsu ini kita baca Matius 7 ayat 15. Ayatnya begini bunyinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi nabi palsu ini sesungguhnya ini bahaya sekali karena mereka tidak kelihatan seperti orang jahat. Mereka menyamar, ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan iman untuk bisa mengerti mana yang nabi palsu, mana yang nabi yang benar. Ya. Jadi tanpa iman tidak bisa mengerti ini. Nabi palsu ini. Itulah sebabnya iman ini kita memang harus lihat secara benar. Bukan asal-asal iman. Bukan asal KTP saya Kristen, makanya saya mempunyai iman Kristen. Bukan. Tapi iman ini betul-betul kita kerjakan di dalam hidup kita bahwa kita bersandar kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Kita mencintai kebenarannya dan kekudusannya. Nah, itu yang menjadi kegerakan yang kita harus kerjakan. Itu yang menjadi api yang membakar kita. Nah, sehingga dari sini baru kita bisa waspada terhadap nabi palsu. Karena nabi palsu ini dia seperti dikatakan di situ dia seperti serigala yang buas. Bayangkan serigala yang buas yang bisa membunuh, ya, yang bisa betul-betul menyesatkan sehingga banyak orang bisa menyangkal Yesus gara-gara ini nabi palsu ini. Banyak orang murtad, banyak orang mundur imannya, lemah imannya gara-gara pekerjaan nabi palsu. Dan nabi palsu ini adalah manusia, bukan iblis. Tetapi iblis ada di balik mereka. Mereka ini kaki tangannya iblis. Perhatikan ya. Jadi ini nabi palsu ini manusia yang kaki tangannya iblis, yang memang penyembah-penyembah iblis. Nah, perhatikan. Jadi karena kita manusia, kita seringkali juga tanpa sadar bahwa orang yang kita hadapi itu manusia, tapi ternyata mereka manusia yang berstatus nabi palsu. Nah, kalau nabi palsu ini mereka mengajarkan apa? Ajaran-ajaran yang memang bertentangan dengan ajaran Kristus. Tetapi mereka meminjam sedikit-sedikit yang mungkin bisa saja mirip dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, itu ya. Mirip, bukan sama. Beda ya. Mirip dengan sama berbeda. Kalau mirip itu berarti hanya ambil sedikit condongnya.
Tetapi itu tidak sama. Ya, contoh, mungkin mereka bilang, oh, kami kenal Yesus. Makanya mereka Tuhan Yesus bilang, waspadalah terhadap Mesias palsu. Oh, kami kenal Injil Alkitab. Oh, kami kenal gereja. Akan begitu-begitu, hanya begitu. Tetapi mereka tidak membawa orang kepada kekudusan dan kebenaran, tunduk kepada Tuhan. Nah, itu kelicikannya. Ini nabi palsu ini dia licik ya. Dia bahasanya Tuhan Yesus bilang begini. Mereka itu menyamar. Menyamar itu sama dengan kalau diterjemahkan menyerupai. Nah, itu sebuah sikap kelicikan ya. Nah, makanya ini kita waspada. Nah, nabi palsu ini. Nah, jadi karena dia berbahaya merusak iman daripada warga kerajaan Allah, maka inilah harus diwaspadai dengan serius ini. Jangan pandang enteng orang yang datang hanya berpura-pura, oh saya ini mau menolong atau mau membawa kabar yang yang apa? Yang tidak melukai hati manusia. Katakan begitu. Nah, ini seringkali banyak orang terkecoh. Dikiranya itu nabi, padahal nabi palsu. Nah ini, dikiranya orang yang membawa berita kebenaran, tapi tahu-tahu menjerat banyak orang dan masuk ke dalam lubang. Nah, jadi ini masih ada, saudara-saudara. Jadi ini kita belajar di sini supaya kita tahu di dunia ini ada banyak nabi palsu, ya banyak. Jadi bukan satu dua orang dan bukan dari satu negara, banyak negara bisa. Dan mereka mempunyai ilmu yang sama. Bagaimana tidak mencintai Kristus Yesus. Ya, jadi ini sebuah pelajaran bagi kita supaya kita benar-benar mengerjakan pekerjaan iman ini dengan terus-menerus. Lalu kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa tujuan kita memiliki iman ini supaya menjadikan kita itu orang bijaksana. Nah, iman itu menjadikan kita bijaksana. Nah, nanti kita baca di dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 bunyinya demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, orang bijaksana ialah orang yang menghargai kehidupan. Orang yang mencintai anugerah. Orang yang menghargai pengampunan dosa yang Tuhan sediakan. Ya, gitu ya. Jadi ini orang bijaksana. Dia orang yang betul-betul ingin mengerti mana kebenaran, mana kekudusan. Jadi itu landasannya ya, orang bijaksana. Jadi orang bijaksana ini bukan berbicara tentang orang pandai, bukan. Orang bijaksana ini orang yang betul-betul tahu kebenaran itu dan kekudusan. Itulah sebabnya ketika kita mencapai standar orang bijaksana ini, maka kita bisa menghadapi atau menolak nabi palsu ini. Nah, jadi kita benar-benar harus jeli di sini. Kita harus mencapai orang bijaksana, yaitu iman ini dalam Yesus Kristus akan menciptakan kita menjadi orang bijaksana. Nah, itu kita lihat sisi yang pertama, iman di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita melihat sisi kedua daripada penyucian dosa, ialah mengenai kebenaran dan kekudusan. Ya, kita melihat bagian yang kedua daripada tanda-tanda
dari setiap warga kerajaan Allah. Mereka hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, ini jaminan ayatnya di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 10 yang saya sudah baca tadi. Nanti kita mau melihat makna daripada hidup dalam kebenaran dan kekudusan ini. Jadi kita melihat tujuan daripada hidup dalam kebenaran dan kekudusan ini ialah satu, kita taat kepada Allah. Ya, kita taat kepada Allah ya. Jadi di sini surat 1 Petrus pasal yang 1 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ayat ini. Surat 1 Petrus ayat yang pertama, pasal pertama ayat 15 sampai 16. Bunyinya demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, itu ya. Jadi, tujuan ini supaya kita taat kepada Allah. Nah, ini tadi kita itu melawan iblis ya. Jadi dari iman yang kita punya tadi, tujuan untuk kita melawan iblis dan nabi palsu, bahkan kita menjadi bijaksana. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran kekudusan, itu diarahkan kepada Allah. Nah, jadi kita mempunyai arah tujuan dari hasil pencucian dosa tadi, menjadi warga kerajaan Allah itu. Itu tanda-tandanya ya. Jadi kita menjadi taat kepada Allah. Nah ini, kita taat kepada Allah. Dan tiada bercela. Nah, jadi ketika kita taat kepada Allah, kita hidupnya tiada bercela. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 juga. Kita baca selanjutnya ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini memperlihatkan bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, itu mempunyai tujuan bahwa kita taat kepada Allah. Yang menghasilkan kita itu hidup tiada bercela. Nah ini ya, maksudnya tiada bercela di hadapan Allah. Jadi mungkin manusia bisa saja mencela, tetapi Allah tidak. Karena kita mengikuti aturannya Allah, bukan aturannya manusia. Nah itu ya. Nah, jadi kita sudah mencapai poin yang pertama, tujuan kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan ini. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, poin yang kedua, dari hidup dalam kebenaran dan kekudusan ini, tujuannya adalah, yaitu karena itu adalah panggilan kerajaan Allah. Jadi, di dalam kerajaan Allah memanggil kita masuk ke dalamnya, supaya kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, itu panggilan kerajaan Allah. Jadi, panggilan kerajaan Allah bukan untuk kita berbuat cemar. Kita bersekutu dengan Allah, bukan kita tetap dalam dosa. Tidak. Maka itulah sebabnya panggilan kerajaan Allah ini begitu tegas. Ya, nanti kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 4 ini berhubungan dengan ketika kita melihat surat 1 Tesalonika ini, kita belajar uraiannya. Ya, surat Paulus kepada jemaat Tesalonika pasalnya yang 4. Surat yang pertama ya, pasal 4 ayat 3 sampai 4. Bunyinya demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya.
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Nah, jadi ini salah satu wujud hidup dalam kekudusan di dunia ini ialah di dalam pernikahan. Percabulan itu adalah sebuah perbuatan dosa yang memang membuat bercela di hadapan Allah. Maka dianjurkan orang yang mengerti bahwa dia warga kerajaan Allah, dia akan menjaga pernikahannya atau dia menikah menurut ajarannya Tuhan. Jadi keluarga itu bagian daripada kekudusan. Nah, jadi jadi kita melihat, jadi kita tidak mengawang-awang di manakah kekudusan itu. Nah, kekudusan itulah yang pertama dia bergerak di sekitar keluarga. Jadi pernikahan yang kudus adalah pernikahan di mana seorang lelaki mempunyai seorang istri. Nah, itu ya kekudusannya. Jadi ini ketetapan Allah. Jadi kalau orang yang melanggar ini dia mengikuti ketetapan manusia, berarti dia tidak kudus, dia bercela. Ya kan? Makanya ini kita mempelajari ini bahwa keluarga itu sesungguhnya disitulah wadah tempat di mana kekudusan itu dikerjakan atau kekudusan itu diaplikasikan. Ya, maka percabulan adalah sebuah pencemaran, bukan kekudusan. Jadi itulah kita memperhatikan bahwa di dunia ini memang dosa percabulan ini merajalela di seluruh generasi, baik mulai dari anak-anak remaja sampai orang jompo pun masih bisa dipengaruhi. Nah, itulah sebabnya kita memperhatikan bahwa faktor kekudusan yang begitu kuat yang kita harus ketahui adalah di dalam keluarga rumah tangga. Jauhi dosa percabulan itu. Nah, inilah percabulan ini dipakai setan untuk menyesatkan manusia ya. Kalau tadi itu nabi palsu dengan ajaran-ajarannya. Nah, sekarang setan memakai dosa percabulan ini untuk membawa manusia, membawa orang-orang percaya masuk dalam perangkapnya. Ya, perangkap iblis ya. Jadi kita harus tahu perangkap itu sama seperti kalau orang mau menangkap tikus, dia harus buat perangkap, dia harus menaruh makanan enak atau makanan kesukaannya tikus. Sama dengan iblis mau menangkap manusia masuk dalam jerat dosa iblisnya lagi, dia memakai percabulan. Maka hati-hati, waspada, kita harus ya melihat ini, bahwa kalau menikah betul-betul diarahkan kepada yang kuat, yang menuju kepada keselamatan, kekudusan, ya, kebenaran dan kekudusan. Nah, itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, kita masuk di dalam yang ketiga, yaitu tujuan kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan ialah bebas dari pengaruh sifat duniawi. Nah, kita baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 16. Kita baca surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi dunia juga, yang sifat-sifat dunia yang ada di dalam dunia ini, itu juga bisa membawa manusia untuk tidak hidup dalam kebenaran. Ya, seperti keangkuhan, ya, seperti juga keinginan mata, dan sifat-sifat ini sifat-sifat duniawi dagingnya. Jadi tentunya kita
lebih tegas melihat bagaimana kita mencapai status warga kerajaan Allah dengan lebih memenuhi standar ini. 3 bagian ini kalau kita menguasainya, mengertinya, kita akan menjalani hidup ini dengan damai sejahtera. Kita mengerti tujuan arah hidup kita. Kita mengerti kita melakukan sesuatu karena ada dasar ini. Itu berarti kita melakukan kehendak Allah. Dan kemudian yang ini juga. Dan terakhir ini, ketiga unsur ini menjadi kekuatan yang membuat kita memiliki status warga kerajaan Allah yang semakin kuat. Nah, itulah kita berada di dalam sebuah pokok pikiran hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, mungkin sampai di situ dulu kita mengerti uraian ini. Siapa yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Kita masuk dalam sesi question and answer, pertanyaannya, tanya jawab. Oke, siapa? Ya, dari uraian yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ada sesuatu yang ya, mungkin Ibu Indah silakan mengangkat tangan memberikan pertanyaan. Oke. Ya, Halo, shalom, selamat malam. Iya, shalom. Iya, shalom. Iya, Silakan. iya, mewakili ini tadi pertanyaan juga dari Indah terkait yang disampaikan filsafat. Apa seringnya ilmu filsafat itu apa tadi? Menyesatkan ilmu imannya itu apa bisa diperjelas seperti apa ilmu filsafat itu? Mewakili pertanyaan dari Ibu Indah. Terima kasih. Iya, baik. Filsafat memang begitu banyak ya munculnya, tetapi khususnya filsafat yang menyangkut penyucian dosa. Ya, di sini kita sedang ada di dalam penegasan penyucian dosa. Filsafat-filsafat mulai daripada yang mula-mula muncul Yunani, kemudian filsafat modern, semua filsafat itu tidak pernah menjelaskan tentang penyucian dosa. Ya, filsafat itu hanya mengajarkan bagaimana manusia itu mengenal alam. Filsafat juga mengajarkan bagaimana manusia mengenal Allah. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi dan alam. Bahkan filsafat juga mengajarkan manusia bagaimana mengenal sesama manusia. Jadi filsafat itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang lahir dari nalar manusia yang beroperasional di tingkat imajinasi, ya, di tingkat imajinasi, bukan fakta-fakta praktis atau ilmiah dalam bentuk teknologi. Jadi dia hanya bersifat sebuah ya, bagaimana akal manusia untuk mau mengerti ada pencipta, ada dosa, ada manusia, ada alam. Itu ruang lingkup filsafat, ya. Namun di dalam filsafat-filsafat itu isinya tidak pernah atau tidak mampu menguraikan tentang penyucian dosa. Ya, artinya penyucian dosa yang bersifat abadi, penyucian dosa yang bersifat
berkualitas. Ya, abadi itu berarti dia berkualitas. Itu maksudnya. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit uraian tentang filsafat ini ya. Jadi ruang lingkup filsafat ini memang luas, tapi kalau kita mengoreksi khusus tentang penyucian dosa, maka tidak ada satu filsafat pun yang diciptakan manusia yang menerangkan bahwa penyucian dosa itu modelnya seperti apa. Nah, kan gitu. Jadi yang ditegaskan di sini adalah bahwa penyucian dosa itu hanya merupakan wahyu Tuhan, wahyu ayat Allah dari surga yang diberitakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, nabi siapapun di dunia ini. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah yang kita mau mengerti ya, mengerti tentang penyucian dosa ini adalah wahyu, bukanlah filsafat atau ilmu pengetahuan. Ya, mungkin demikian penjelasannya. Ya, bagaimana? Seterusnya, Saudari Epi, lanjut. Boleh Ya, bertanya? oke. Baik, Pak. Suara saya terdengar ya, Pak ya? Boleh, terdengar sekali. Baik. Ini Pak yang mau saya tanyakan, namun sebelumnya ini ingin saya simpulkan sedikit, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa iman itu adalah dasarnya ya, Pak ya, dari kehidupan kita ya. Jadi dari hasil pengampunan dosa itu membuahkan yang Ya, namanya mengasihi Yesus. Kemudian dari kita mengasihi Yesus itu akan membuahkan yang namanya iman. Dan iman ini nanti yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran dan kekudusan. Pak, ini terus terang saja kadang kan saya ini bukan hanya saya. Kita sebagai umat Tuhan kadang mengalami yang namanya kondisi lemah iman gitu, Pak. Kadang kita merasa kayak, oh kuat nih, kuat iman nih. Tapi kadang kita juga merasa lemah iman. Mungkin dari Bapak ada sedikit kiat-kiat mungkin ya untuk kami semua di sini supaya kita nih bisa mengerti dan cepat tanggap apabila kita dalam kondisi iman yang lemah. Kemudian seperti tadi dikatakan bahwa iblis itu kan selalu dia seperti serigala yang buas, yang dimana dia itu seperti singa juga yang mengamang di sekeliling kita untuk bersiap mencengkeram kita. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak ya? Terima kasih. ya. Baik, pertanyaan bagus dari Saudari Rica. Ya, bagaimana kita mempunyai kiat-kiat untuk memiliki hidup iman yang kuat ya. Ya, memang untuk memiliki iman yang kuat hanya kita bisa dapatkan ketika kita ada dalam persekutuan dengan Kristus Yesus dan firman-Nya. Itu dulu dasar utama, persekutuan. Jadi persekutuan itu bisa kita lakukan melalui dua cara. Kita berdoa dan membaca firman-Nya. Nah, gitu ya. Jadi berdoa dan membaca firman itu adalah sumber utama kita mendapatkan iman yang kuat. Ya, jadi salah satunya kita melakukan pemuritan ini supaya kita mempunyai pengetahuan tentang firman, dengan hasil akhir kita mempunyai iman yang kuat. Kan begitu. Makanya iman itu tidak akan tumbuh atau tidak berbuah hanya kalau orang hanya santai-santai atau sibuk dengan perkara dunia, kerja, tidak mempunyai waktu untuk berdoa dan membaca atau belajar firman Tuhan. Ya kan? Itu akhirnya banyak orang lemah, memang. Itu fakta, dan banyak orang lesu dan kehilangan semangat dan kehilangan pengharapan, bahkan mudah putus asa, bahkan bisa kecewa, tidak ada damai sejahtera, kegelisahan, ketakutan. Nah, itu semua bagian-bagian yang akan muncul di dalam diri setiap orang percaya ketika dia tidak ada dalam persekutuan dengan Kristus Yesus dan firman-Nya.
Nah, itu ya, itu penjelasan dari bagaimana tipsnya ialah harus mempunyai waktu yang seimbang, ya, hukum balancing di dalam dunia ini. Katakan begini, saudara bekerja 6 hari seminggu, berarti hanya 1 hari saudara bisa bersekutu secara formal dengan Tuhan melalui ibadah di gereja. Tetapi kalau kita memperhatikan sisi yang lain, bagaimana mencapai titik keseimbangan, maka kita mempunyai harus waktu tambahan. Karena 1 hari, memang kalau secara hukum kita 1 hari beribadah betul, tidak salah. Tapi secara untuk menemukan kita mendapatkan kekuatan agar kita bisa mengalahkan atau menghadapi iblis dan nabi palsu, maka kita harus masuk ke dalam titik keseimbangan. Ialah kita menambahkan jumlah waktu kita. Jadi katakan kalau minggu kita sudah beribadah, mendengarkan firman, berdoa, tambahkan pada dirimu lagi beberapa hari lagi untuk membaca firman Tuhan dan berdoa lagi untuk dirimu yang masih sering lemah. Katakan saudara masih kecewa, masih bimbang, seringkali takut. Berdoalah untuk dirimu yang masih takut dan bimbang, bahkan mudah terbawa arus pikiran dunia yang menyesatkan, kan begitu. Nah, jadi berdoa itu adalah bukan untuk mendoakan orang lain, mendoakan dirimu sendiri dulu. Bagaimana dirimu itu tidak mudah kecewa, tidak mudah gelisah, tidak mudah bimbang, takut, dan tidak mudah mengikuti arus dunia. Nah, itulah yang menjadi pokok doa. Nah, itulah tipsnya ya. Jadi di sini memang saya memberikan secara ilmiah atau teologis, tetapi prakteknya bagaimana. Nah, inilah saudari Richa boleh mengambil waktu sesering mungkin. Setiap orang yang ingin memang mempunyai iman yang akan dipakai untuk menghadapi nabi palsu maupun iblis, ya, bahkan menjadikan kita orang bijaksana, ini adalah mempunyai waktu berdoa, yang sudah berkeluarga dengan keluarga, yang masih sendiri berdoa pribadi. Nah, itu metodenya. Ya, mungkin itu saja tips yang saya berikan kepada kita semua melalui pertanyaan saudari Richa ini ya, supaya kita semakin betul-betul menemukan kehidupan sebagai warga kerajaan Allah itu dengan tepat. Ya, begitu saja. Mungkin ada yang lain? Terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih saudari Richa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah ada di jam 7, jam 8, 1 jam kita sudah mulai. 1 jam, jadi ini interaksi ini begitu baik bagi kita, baik melalui penjelasan dan pertanyaan. Dan tentunya kita akan melihat baik secara nyata dengan mata kita atau dengar dengan telinga bahwa nabi palsu itu sebenarnya banyak. Cuma orang belum bisa memberikan label siapakah dia dan lembaga manakah. Tapi Tuhan Yesus bilang, lihatlah dari perbuatannya. Lihatlah dari apa yang mereka perbuat. Jadi kita harus lihat dari perbuatannya. Kalau dia menyalahgunakan seluruh potensi hidup ini untuk kepentingan diri sendiri, hawa nafsunya, itu sudah menjadi sebuah penampilan nabi palsu. Karena nabi palsu memang banyak orang tidak langsung mengajarkan bahwa bagaimana berbuat sesuatu itu supaya tidak masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Tetapi mereka selalu mengajarkan apa yang disebut keberuntungan.
untung, yang penting untung. Ya, untung. Jadi dinilai untungnya itu dari sisi ekonomi atau materialisme, materialistis, materi ya, atau keuangan atau kekayaan. Jadi ukuran yang mereka pakai itu adalah kekayaan. Ya. Jadi padahal di balik semua itu mereka ada dalam kecemaran, ya, dalam percabulan. Nah, itulah yang menjadi nabi palsu. Ya, maka kita melihat semua ini karena Tuhan Yesus tidak memberikan label, oh nabi palsu itu dari negara mana atau dari organisasi mana. Tuhan Yesus bilang tidak, lihatlah dari perbuatannya. Ya, kalau hidupnya dalam dosa, ya itu nabi palsu. Ya, kalau hidupnya dalam percaya kepada dukun-dukun, itu nabi palsu. Nah, Izin inilah. Bapak menyela. Ya. Ya. Di firman Tuhan Oke. yang saya baca itu, Tuhan itu menyebutkan nabi palsu itu ada dari negara mana, yaitu ada dari negara Arab. Ya, ya, yang disebutkan memang kalau bilang seperti itu, ya memang secara fisiknya betul. Tetapi bukan berarti negara lain atau orang lain tidak ada. Memang itu secara formal karena sudah menyesatkan banyak orang. Tetapi ada figur-figur lain, figur-figur yang tidak tercatat, ya, karena memang munculnya itu bukan satu orang, karena kalau kita melihat itu dia mempunyai anak pinak atau generasi-generasi, dan dia menyebar sampai kepada entah suku-suku yang atau bangsa-bangsa yang memang belum terdata. Makanya kita tidak langsung, kalau kita melihat hanya dari negara Arab, maka kita akan menyepelekan yang lain karena iblis bisa masuk kepada pribadi-pribadi yang bisa saja bukan dari negara Arab. Ya, jadi itu maksudnya demikian. Karena iblis dia memang berupaya supaya di seluruh dunia muncul nabi-nabi palsu. Ya, nanti kita lihat sesungguhnya nabi palsu itu mereka itu telah muncul juga di kalangan dunia Kristen. Kita melihat bagaimana agama Mormon itu mereka dari lingkungan Kristen. Itu nabi palsu. Mereka berkata Mormon itu dia sebagai juru selamat. Nah, ini kan kita harus tahu. Ya, Mormon dari mana? Amerika. Ini nabi palsu juga. Jadi jangan kita mengasosiasi suatu nabi palsu hanya satu negara. Tidak. Bisa dari negara lain, dari Amerika, ini Mormon ini. Dan dia berkata dia juga Kristen. Dia berkata dia Mormon ini yang juru selamat. Nah, itulah, perhatikan. Jadi kalau kita belajar tentang nabi palsu banyak, ya. Jadi perlu kita lihat lagi, mereka sudah masuk ke dalam dunia Kristen, mengaku diri Kristen. Ya. Juga masih ada lagi yang masih belum membuktikan dirinya, seperti contoh Christian Science. Christian Science adalah orang-orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus tidak mati. Nah, ya kan? Itu Christian Science. Itu berarti nabi palsu juga. Itu sudah jelas. Mereka ada dalam dunia Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu ialah orang yang menyampaikan sesuatu yang palsu, yang memang tidak sesuai dengan
ajaran kebenaran Alkitab. Nah itu ya, jadi tapi pengikutnya memang sedikit, Christian Science ini. Mormon juga pengikutnya sedikit. Ya, jadi kita melihat banyak orang yang sudah tampil sebagai nabi palsu ya. Nah, itu saja mungkin saya berikan penegasan sehingga kita tahu bahwa yang palsu itu mana. Jadi setiap orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan itu palsu. Ya, tentunya dalam dunia Arab Islam juga tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Itu palsu, nabi palsu. Nah, jadi ini kriterianya Yesus memberikan nabi palsu itu seperti itu. Maka kita harus waspada dengan agama-agama atau orang-orang yang mengajarkan agama bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itulah palsu. Dan kita tidak perlu menerima mereka punya ajaran. Tidak perlu menerima mereka punya nasihat. Kita harus waspadai. Nah, itulah tujuan kita belajar. Karena firman itu semakin tegas dan terang dan tidak bisa ditutup-tutupi. Dan kebenaran itu selalu berdiri di depan dan menampilkan mana yang sesungguhnya kebenaran dari Tuhan, mana yang palsu yang datang dari manusia, ya, dari setan-setan. Nah, itulah kita sampai di titik ini, kita belajar dan kita terus memegang iman ini karena kita menghadapi setan. Setan tampil dengan pengajar-pengajar palsu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dan kita terus maju dan melanjutkan pelajaran kita. Nanti kita masuk ke dalam sesi berikutnya 11 dan 12 pada minggu-minggu berikutnya, dan setelah itu kita mengikuti ujian sedikit untuk kita memberi ketegasan, memberi daya ingat lagi bagi memori kita di dalam belajar ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa karena kita sudah melewati jam 10 menit ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami belajar pemuritan bagaimana tanda-tanda warga kerajaan Allah. Utamanya ialah penyucian dosa. Penyucian dosa adalah wahyu, adalah kehendak Tuhan dari sorga yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus di dunia ini bagi setiap manusia, orang yang percaya kepadanya. Dan penyucian dosa menghasilkan iman dalam Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan, kami bersyukur kebenaran-kebenaran hikmat-Mu ini sehingga membuat kami semakin mengerti bahwa kami menjadi orang percaya. Kami melihat dan mengukur diri kami. Kami masuk ke dalam proses pembentukan iman. Dan itu harus dikerjakan melalui persekutuan dengan Kristus Yesus dan di dalam doa dan membaca firman-Nya. Itulah tujuan kami belajar semua ini, supaya kami memiliki iman dan kami bisa melawan si jahat iblis dan melawan nabi-nabi palsu dan menjadikan kami orang bijaksana. Tuhan, terima kasih, dan kami masuk di dalam taat kepada Allah dalam kekudusan. Kami menjadi orang-orang yang tidak bercela dan bahkan menjadi orang-orang yang tidak mencintai dunia ini. Dan teristimewa kami mengasihi keluarga di dalam keluarga Kristen. Berkati semua ini Bapa, dan pertumbuhan iman kami akan semakin hari semakin menuju kepada kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Bapak Yusti di Pasuruan dengan Ibu Indah, berkati mereka. Mereka bertumbuh dalam iman, pengetahuan mereka, dan juga di dalam keluarga dan pekerjaan. Berkati dan biarkan mereka senantiasa bersuka cita di tengah-tengah hidup dan kerja. Demikian juga Ibu Gia dengan keluarganya, suaminya Bapak Yopi dan anak mereka juga. Cedric, berkati pertumbuhan mereka. Janet dan Darren juga berkati pertumbuhan mereka.
sehingga mereka semua dalam sukacita iman. Berkati juga Ibu Tabita di Malang, berkati dalam pertumbuhan iman. Berkati juga Ibu Berta yang ada di Toraja, berkati sehingga betul-betul bertumbuh dalam iman. Berkati juga dari Richa dalam hidupnya, karya kerjanya, sehingga tujuan kehidupan semakin jelas melihat bahwa warga kerajaan Allah memiliki tanda-tanda, mereka memiliki iman dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyucikan dosa-dosa kami. Anak-anak kami, cucu-cucu kami pun bertumbuh, memiliki warisan ilahi. Ialah suatu waktu mereka akan disucikan dosanya, karena mereka sedang bertumbuh ke dalam kedewasaan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore ini. Kami telah belajar firman-Mu. Turunlah berkat Tuhan dari surga. Kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua untuk hidup terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Selesai kita. Shalom, puji Tuhan cucu. Kenneth. Cedric, mana? Haleluya. Shalom. Halo Kenneth. Halo, shalom. Halo Cedric, kabar gemuk. Ini saya. Halo. Halo. Halo, Cedric. Halo, sehat ya. Mana cucu Kenneth, mana cucu Deren belum muncul. Deren belum. Waduh, nah Deren, Ulas Pak Bobo, Pak Yopi, shalom. Shalom. Luar biasa, Tuhan berkati semua. Waduh. Ngorok ini. Wah, itu Deren ngorok betul jam 8. Iya. Biar dia bobo sudah. Time. Tidurnya selalu on time. On time ya. Apalagi dengar suara Iya. Cedric belum bobo pegang tangan itu papanya kan. Waduh. Belum bobo. Wah itu jam berapa belum bobo, itu jam 12 barangkali kan Pak. Iya. Minta dikeloni Cedric, minta dikeloni. Aduh. Iya. Dikeloni papa mama. Besar. Iya. Masih besar. Waduh. Mau pergi Cedric gitu. Vaksin. Iya. Iya. Puji Tuhan. Tatiana. Iya, libur. Iya. Libur ya Kak Tiana. Berapa? Sampai Oma anak muda nih Oma nih. Iya, Oma muda. Kirain ada pemudi dari mana? Nah. Ditanyai Ada pemudi baru. Ditanyai Indah, mana antingnya dipakai enggak? Pakai. Yang ditunggu-tunggu sama Indah. Kirain ada pemudi baru nih, kala nih. Tenang, Indah. Ya, kita bisa bertemu semua, saling memberi apa itu juga kita melihat anak
cucu, mana Tuhan menyertai kita selalu ya, ada sukacita, damai sejahtera ya, kekuatan. Untuk ya Bapak Yusti, ya, Bapak Yopi, ya Tuhan Yesus berkati selalu. Pak, kalau Ya, semangat Iya. semuanya ya. Sehat-sehat semuanya dimanapun Iya. kita berada. Ya, Bapak Gemo, kenapa Ibu Gea? Ya, aku tanya misalnya di bab yang ini tentang kerajaan Allah nggak ikut, tapi ikut di bab berikutnya doa itu bisa? Bisa, ya, boleh, bisa. Jadi di term yang kedua tentang doa nanti bisa diikut, Enggak, tapi itu murid. tapi kalau ingin belajar secara pribadi lewat videonya YouTube boleh, mungkin bisa pelan-pelan dari video lalu kemudian memberikan nanti setelah belajar itu diberikan pertanyaan untuk jawab barangkali sesuai dengan video yang sudah direkam, pengetahuannya di situ baru bisa masukkan sekaligus sertifikatnya sama. Tapi kalau enggak seperti itu, enggak apa, sertifikatnya sendiri-sendiri. Setiap term sertifikatnya sendiri. Jadi kerajaan Allah sertifikatnya kerajaan Allah. Doa. Jadi setiap term sertifikatnya sendiri. Nah, itu. Jadi nanti 12 kali ini termnya adalah tentang kerajaan Allah, itu sertifikatnya sendiri. Dia berjudul kerajaan Allah. Jadi pesertanya sudah terdata berapa orang dan itu nanti dikeluarkan sejumlah itu. Nanti yang doa kalau berapapun nanti sesuai dengan itu juga. Jadi mengenai doa. kita ini Cedric, dia senang dengar. Cedric, dia serius dengar omongannya. Ya. Bagaimana? Cedric siapa yang potong rambut? Enggak, masih belum potong rambut. Bagaimana? Oh, Dia potong sendiri. Lepas sendiri. tunggu sendiri. Ya. Iya. Bagaimana saudara Ren? Takut. Bisa mau bertanya? Oh iya. total kelas Silakan. komunitas kita ini ada berapa bab, Pak? Supaya kita kelas berapa bab? Yang terdaftar yang sudah ikut sejak awal, Saya tuh itu kan itu yang terdaftar ini itu. akan belajar Jadi apa aja materinya gitu, Pak, sampai selesai gitu. Berapa bab? nah ini jadi ini setiap term saja. Yang aktif, Misalkan yang aktif. term pertama ini kerajaan Allah berapa orang yang ikut itu saja yang mereka terima. Nanti kalau yang tidak ikut dia mau apa namanya mau belajar dari videonya, terserah boleh. Tapi nanti kita memberikan pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, berarti dia memahami video yang Iya. kita sampaikan. Nah gitu. Nampak. Jadi Itu yang saya tanyakan, bisa disusun. ini kan Ya. dari ini berarti ya tema besar ini. Ini kan kita masih dalam tema besar kerajaan Allah. Dan ada yaitu tema doa. Nah, kita ini mau pelajari Ya. berapa tema, Pak? Jadi pemuritan ini kan nanti sesuai dengan anunya jumlahnya nanti ditentukan juga. Jadi doa itu nanti kita lihat kapasitasnya berapa yang kita harus tahu tentang doa. Apakah 7 tidak sesuai dengan tidak selalu sesuai dengan yang term pertama. Jadi kita harus lihat sampai puncak materinya, betul-betul kita paham tentang doa.
Nah, jadi kalau kerajaan Allah kita sudah paham sampai tuntas, maka nanti doa juga harus seperti itu. Maka pembelajaran ini nanti saya harap 12 tema ini dari term kerajaan Allah ini kita sudah paham. Ya, kita sudah mengerti sehingga masuk di dalam pemahaman berikutnya kita itu lebih terang benderang. Sudah. Ya. Oh iya ya. Jadi itu maksudnya. 1 tahun 12 ya? tema. Ya kalau sampai 1 tahun, 12 tema 1 tidak ada tahun 1 kah? tahun kalau semua ini kita jalankan setiap minggu, tidak ada kendala-kendala yang begitu serius dalam pelayanan, maka ini bisa tidak sampai 1 tahun sudah selesai. Nah, jadi ini dengan kata lain pengetahuan ini setara dengan kalau kita mau mau bandingkan saja ya mungkin D1 ya D1. Tapi ini hanya internalnya saja, pengetahuan ini internal, sertifikatnya juga internal, tapi itu bisa mengingatkan kita bahwa kita sudah belajar hal-hal yang penting di dalam Alkitab. Nah, kerajaan Allah itu sebenarnya tema utama dari Alkitab itu kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya itulah tema utama yang kita terima dulu. Nah, kerajaan Allah, baru bagaimana unsur-unsur lainnya di dalamnya. Baru kita belajar tentang doa. Nanti baru kita belajar lagi tentang pribadi Allah. Jadi doa, baru kita belajar pribadi Allah seperti bagaimana. Itu nanti akan tahu-tahu kita itu menjadi memiliki iman Kristen yang berkualitas. Ya. Jadi itu maksud dan tujuan pemuridan itu bertahap-tahap sehingga kita itu mempunyai wawasan yang terang, tidak kabur. Kita benar-benar tahu di dalam ajaran Kristus itu seperti begini. Yang kita harus tahu sehingga perjalanan kita itu mempunyai iman, keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itulah yang berinisiatif menyelamatkan kita. Itu nanti kesimpulannya. Tetapi saya memberikan gambaran kecil dulu bahwa seperti itu kita akan dapatkan nanti. Jadi bukan usaha kita, tapi itu inisiatifnya Tuhan. Dia memberikan firman-Nya, dia menganjurkan kita berdoa. Itu semua itu karena inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya kita. Kita berdoa itu bukan inisiatifnya kita. Itu inisiatifnya Tuhan. Hei, berdoa supaya kamu bisa mengerti kebenaran. Nah, itu. Begitu maksudnya. Ya, itu saja penjelasan. Nanti kita mengikuti alur waktu ini. Lambat laun kita diberkati Tuhan, disehatkan, sehingga semua pelajaran ini walaupun sederhana, tapi kita masuk di dalam kepenuhan, ya, kepenuhan dari kebenaran itu. Kebenaran imannya. Justisia STH. Iya. Itu ya itu tidak perlu itu pun yang penting kita tahu pengetahuannya, dasar-dasarnya. Nanti satu waktu entah kalian merasa ingin memiliki status yang lebih kuat, boleh ditempatkan ke secara resminya, boleh mengikuti itu STH. STH itu 5 tahun. Jadi 5 tahun. Kalau ini mungkin tidak sampai tahun, 2 tahun aja lulus sudah. Oke, terima Ya. kasih. Selamat malam. Malam, istirahat semua ya. Semuanya. Ya. Berkati. Dadah. Selamat malam, shalom. Satri. Mas Istirahat Satri. ya, Bobo ya. Ya, Pak Yosi. Dadah Linda semuanya. dan Ya, Pak Pendeta. aja ya. Katiana, Karitsa. Oke, terima kasih ya.
Iya. Ya. Ah, Wow. Apa, Mah? apa ya? Dadah. Nah.